Naga, patuhi perintahku. Jangan biarkan satu pun hidup. Chen Ping mengeluarkan perintah pembunuhan terakhir. Mengaum, membunuh. Pasukan naga, dengan moral yang melambung tinggi, maju bagaikan gelombang pasang, mengejar musuh-musuh yang telah kehilangan semangat bertarung dan berlarian seperti lalat tanpa kepala. Ini adalah pembantaian sepihak. Pertarungan itu berlangsung selama setengah jam lagi, dan akhirnya, seluruh Void Rift berangsur-angsur tenang. Medan perang yang dahulu berisik dan ramai kini hanya dipenuhi bau darah yang menyengat dan tumpukan mayat. Ribuan kultivator dari berbagai sekte di 9 surga semuanya terbunuh di sini, kecuali beberapa orang yang beruntung yang cepat bereaksi atau memiliki metode penyelamatan hidup khusus. Sinar matahari bersinar menembus kabut darah yang menyelimuti, menerangi Chen Ping yang berdiri di tengah tumpukan mayat dan lautan darah. Begitu pula para naga di belakangnya yang meskipun sudah kelelahan, matanya tampak bersemangat dan berlumuran darah musuhnya. Memegang pedang pembunuh naga yang berlumuran darah, jubah Chen Ping berkibar tertiup angin. Meskipun telah melalui banyak pertempuran, auranya menjadi semakin dalam dan luas. Pandangannya menyapu pemandangan yang kacau itu, matanya tenang dan tak tergoyahkan. Dalam pertempuran ini, dia tidak hanya menguji kekuatannya sendiri dan kekuatan tempur pasukan naga, tetapi juga mengumumkan kedatangannya ke seluruh 9 surga, dan juga keagungannya yang tidak dapat diganggu-gugat. Mulai sekarang, kekuatan dahsyat yang tak dapat diabaikan siapapun akan muncul di 9 surga kekuatan baru yang dipimpin oleh Chen Ping, yang memiliki menara penindasan iblis dan ratusan naga. Pak Tua Hei menendang mayat di kakinya dan menyeringai, "Tuan Chen, orang-orang ini sungguh lemah. Mereka bahkan tidak cukup kuat untuk meregangkan otot-ototku." Chen Biking berjalan ke sisi Chen Ping dan berkata dengan lembut, "Tuan Chen, meskipun kita memenangkan pertempuran ini, kita telah sepenuhnya menyinggung sebagian besar sekte di 9 surga. Konsekuensinya mungkin..." Chen Ping menyarungkan pedang pembunuh naga dan menara penekan iblis, lalu berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Kita akan hadapi apapun yang menghadang. Kita tidak akan membuat masalah, tapi kita juga jelas tidak takut masalah." La menatap pasukan naga di belakangnya, yang momentumnya semakin kuat setelah pertempuran berdarah, dan berkata dengan suara berat, "Bersihkan medan perang, bagikan semua rampasan perang secara merata. Lalu, ikutlah denganku, kembali ke Sekte Surgawi Yama." "Baik, Yang Mulia." Ratusan naga menanggapi serempak, suara mereka menggetarkan langit. Mereka memperhatikan sosok Chen Ping yang menjauh, mata mereka dipenuhi semangat dan kesetiaan. Pemuda inilah, yang membawa darah kaisar, yang menyelamatkan mereka dari penindasan tanpa akhir dan membawa mereka menuju kemenangan gemilang ini. Mengikutinya mungkin menjadi awal kebangkitan ras naga. Chen Ping memimpin pasukan naga, membawa energi mengerikan yang luar biasa dan rampasan perang yang tak terhitung jumlahnya, dan meninggalkan lembah retakan yang berlumuran darah dalam prosesi besar, menuju Sekte Surgawi Yama. Sudah dapat diduga jika berita itu tersebar di sini, seluruh 9 langit akan terguncang. Dan nama Chen Ping pasti akan bergema di seluruh dunia. Sekte Surgawi Yama, Yan Nantian, Liu Sue, dan Shen Ziyan masih memulihkan diri di dalam menara penindasan iblis. Di depan gerbang Sekte Surgawi Yama, aura dunia bawah yang pernah menyelimuti telah digantikan oleh bau darah yang pekat dan suasana yang dingin. Ratusan sosok bertarung sengit di kaki gunung, cahaya sihir berpadu dengan kilatan dingin senjata. Ledakan, raungan, dan jeritan memenuhi udara. Benturan energi yang dahsyat menyebabkan ruang bergetar terus-menerus, dan tanah pun berlubang, dipenuhi bekas hangus dan noda darah. Dipimpin oleh Guan Jun, para pengikut Sekte Surgawi Yama membentuk formasi pertahanan yang goyah, mati-matian menahan gelombang musuh berjubah hitam. Masing-masing dari mereka tahu bahwa di dalam sekte mereka, pemimpin Sekte Yan Nantian, Liu Sue, Shen Ziyan,
dan anggota inti lainnya sedang berada di titik kritis dalam pemulihan mereka di dalam menara penindasan iblis, dan nyawa mereka tidak dapat dikompromikan. Lagi pula, menara penindas iblis itu sendiri adalah harta karun sekte, bagai tangan musuh. Tunggu, demi Master Sekte, demi Sekte Surgawi Yama. Lagi pula, menara penindas iblis itu sendiri adalah harta karun sekte, bagaimana mungkin ia jatuh ke tangan musuh? Tunggu, derni Master Sekte, derni Sekte Surgawi Yama. Guan Jun meraung marah, menghunus tombak hantu dengan keahlian yang tak tertembus. Setiap tusukan disertai lolongan memilukan, memaksa mundur beberapa musuh. Guan Jun sudah terluka, luka yang dalam di lengan kirinya, memperlihatkan tulang, mengucurkan darah, membuat separuh jubahnya menjadi merah. Akan tetapi, musuh jelas lebih unggul dalam kekuatan dan jumlah. Para pembudidaya berjubah hitam ini menggunakan teknik-teknik aneh dan kejam, memancarkan aura kehancuran dan penjarahan murni. Para pengikut Sekte Surgawi Yama terus-menerus diserang mantra kejam selama perlawanan. Aura pelindung mereka hancur, dan tubuh mereka terkikis menjadi tulang atau terkoyak oleh energi dahsyat, menodai langit dengan darah. Tangisan orang-orang yang terluka dan kesedihan rekan-rekan mereka yang gugur bercampur aduk membentuk sebuah elegi yang menyedihkan. Hehehe, dari perkemahan musuh, seorang pria jangkung kurus berwajah seram dan bermata cekung bak tengkorak, mengenakan jubah hitam, menyeringai tajam, "Tuan Guan, kenapa melawan dengan keras kepala? Kita berdua adalah kultivator iblis, tapi lihatlah bagaimana Sekte Surgawi Yamamu sekarang." Benar-benar tunduk pada kultivator manusia, mengibaskan ekornya, dan memohon belas kasihan. Sungguh mempermalukan para kultivator iblis. Guan Jun menghabisi musuh di depannya dengan satu tembakan, matanya berkobar amarah saat ia memelototi sang pemimpin, omong kosong. Sampah dari Sekte Jahat Surgawi. Tuan Chen adalah tamu terhormat Sekte Surgawi Yama kami, dan terlebih lagi, dermawan kami. Bagaimana mungkin kalian, orang-orang hina yang hanya tahu memanfaatkan kemalangan orang lain, memfitnah hal ini? Bahkan jalan kultivasi iblis pun memiliki prinsip kehormatan dan kebenaran. Kalian tidak seperti perampok. Pemimpin berjubah hitam adalah orang yang bertanggung jawab atas operasi Sekte Jahat Surgawi ini, yang dikenal sebagai Taois Tulang Hantu. Mendengar ini, sarkasme di wajahnya semakin dalam, kepercayaan. Apa gunanya? Kekuasaan itu abadi. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Tuan Guan, demi jalan iblis kita bersama, jika kau menyerah sekarang dan menyerahkan Yan Nantian dan Chen Ping, aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian, murid-murid rendahan. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari di mana Sekte Surgawi Yama diusir. Teruslah bermimpi. Guan Jun meraung, energi iblisnya berkobar hebat. Mengabaikan luka-lukanya, ia menerjang maju lagi, tombak di tangan, berteriak, "Murid-murid Sekte Surgawi Yama, kami lebih baik mati daripada menyerah. Bunuh orang-orang bodoh yang keras kepala. Bunuh mereka semua." Gosbon Taois mendengus dingin dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada bawahannya agar mengintensifkan serangan mereka. Serangan yang lebih ganas datang bagai badai. Garis pertahanan Sekte Surgawi Yanluo hancur, dan para pengikutnya gugur satu demi satu. Dengan semakin sedikitnya orang di sekitar Guan Jun, dan dirinya sendiri sudah mencapai batasnya, menderita cedera baru dan melemah. Garis pertahanan berada di ambang kehancuran total. Pada saat kritis ini, angkat kepala tinggi, raungan seekor naga, menembus emas dan membelah batu, mengandung keagungan dan kemarahan yang luar biasa, tiba-tiba meledak dari langit yang jauh bagai guntur dari surga. Raungan naga itu begitu dahsyat hingga seketika menenggelamkan semua kebisingan di medan perang, menyebabkan gendang telinga semua orang berdenging dan hati mereka bergetar. Lalu datanglah yang kedua, yang ketiga, ratusan auman naga bergabung menjadi satu, membentuk semburan gelombang suara yang nyata, membawa aura purba, kuno, dan mendominasi, menyapu seluruh dunia.
Langit tiba-tiba menjadi gelap. Bukan awan gelap yang menghalangi matahari, melainkan tubuh naga yang besar dan ganas yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi cahaya siang hari. Sang pemimpin, mengenakan jubah biru, berdiri tegak dan tegap, dengan wajah dingin dan tegas serta sorot mata tenang yang mengandung kilatan dingin di dalamnya. Dia adalah Chen Ping. La melangkah di kehampaan, langkahnya tidak tergesa-gesa namun seakan-akan membumi dalam denyut langit dan bumi. Setiap langkahnya membuat hati kedua belah pihak yang bertikai di bawah menegang. Di belakangnya, di sebelah kiri, berdiri si tua hitam, makhluk besar seukuran pegunungan, sisiknya berkilau dengan cahaya dingin dan menakutkan, mata naganya melotot seperti 2 bulan darah. Di sebelah kanan adalah Chen Biking, dengan sosok yang lentur, sisik hijau seperti batu giok, dan aura naga biru sejuk mengelilinginya. Lebih jauh lagi, ada ratusan naga asli dengan berbagai bentuk dan ukuran, masing-masing memancarkan aura naga yang menakutkan. Naga api, naga guntur, naga angin, naga air, tubuh mereka yang besar memenuhi langit, menimbulkan bayangan seperti tirai kematian yang menyelimuti seluruh perkemahan sekte kejahatan surgawi. Kekuatan naga yang dahsyat itu, bagaikan lautan luas, tak terduga, dan bagaikan gunung suci kuno, menekan kuat hati setiap kultivator sekte jahat surgawi, menyebabkan sirkulasi energi spiritual dalam tubuh mereka langsung terhenti, dan membuat mereka sangat sulit bernapas. Tuan Chen kembali, dan naga, banyak sekali naga, hebat, kita selamat, sekte surgawi Yama selamat. Para pengikut sekte surgawi Yama yang tadinya putus asa, menjadi sangat gembira saat melihat sosok di langit dan pasukan naga yang mengerikan. Guan Jun terharu hingga menitikkan air mata. Bersandar pada tombaknya, ia hampir pingsan karena kelelahan, tetapi ia mengerahkan sisa tenaganya dan berteriak, "Tuan Chen, akhirnya Anda kembali." Tatapan mata Chen Ping menyapu medan perang mengerikan di bawah, tertuju pada para pengikut Yama Heavenly Sect yang tumbang, yang tak dapat lagi bangkit dari tanah. Melihat luka dan darah pada Guan Jun dan para penyintas lainnya, rasa dingin di matanya semakin menjadi-jadi, dan suhu di sekitarnya tampak turun beberapa derajat. La tidak langsung bertindak, melainkan perlahan turun dan mendarat di depan Guan Jun. Aliran energi kehidupan murni mengalir di atasnya, menstabilkan luka-lukanya. "Terima kasih atas kerja kerasmu. Serahkan sisanya padaku." Suaranya tenang, namun membawa kekuatan tak terbantahkan yang memberikan semua pengikut. Sekte surgawi Yama rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, Chen Ping pernah dekat dengan Guan Jun, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah karena wanitanya diperlakukan seperti ini. Sang Tao Tulang Hantu dan para pengikut sekte jahat surgawi sudah ketakutan setengah mati. Kekuatan naga yang luar biasa, dan ratusan mata naga yang dingin dan kejam, semuanya memberitahu mereka bahwa ini adalah kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Kamu Chen Ping." Taois Tulang Hantu menekan rasa takutnya dan berteriak, suaranya bergetar karena marah, "Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aku Tulang Hantu, seorang tetua sekte jahat surgawi. Jika kau berani menyentuh kami, sekte jahat surgawi tidak akan pernah melepaskanmu." Sekte jahat surgawi. Chen Ping perlahan berbalik, tatapannya bagaikan 2 pedang tajam yang menusuk ke arah Taois Tulang Hantu. "Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang sekte surgawi Yama?" Terpaku pada tatapan Chen Ping, Ghost Bone Daois merasa seakan-akan sedang ditatap oleh seekor binatang prasejarah, dan keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Dia menelan ludah dan memaksakan senyum, lalu berkata, Chen Ping, jangan sombong. Kau telah menyinggung sang pemakan jiwa, dan kau dalam masalah besar. Sekte jahat surgawi saya ada di sini untuk mengambil alih sekte surgawi Yama atas perintah Yang Mulia pemakan jiwa. Yang Mulia tahu kau terluka parah, ini kesempatan sempurna untuk menghabisimu. Mereka yang tahu apa yang baik untuk mereka. Yang Mulia surgawi pemakan jiwa.
Bibir Chen Ping melengkung membentuk senyum dingin saat ia menyela, seperti dugaanku, anjing liar itu. Dia tak berani menunjukkan diri, tapi dia mengirimmu semut-semut menuju kematianmu. Beraninya kau menghina yang mulia. Pendeta Tao tulang hantu sangat marah, namun yang lebih membuatnya ketakutan adalah, dia tidak bisa mengendalikan diri. Guan Jun, yang berdiri di dekatnya, segera berbisik, Tuan Chen, Sekte Jahat Surgawi telah memperluas kekuasaannya dengan sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, menelan banyak sekte iblis di sekitarnya. Sekarang, sekte ini seolah-olah menjadi sekte iblis nomor 1 di 9 langit. Sekte nomor 1. Mendengar ini, Chen Ping tak kuasa menahan tawa yang dipenuhi hinaan dan penghinaan. Mereka bahkan tidak pantas mendapatkannya. Dia mengangkat matanya untuk melihat pasukan naga yang gelap dan besar di langit. Suaranya tiba-tiba berubah dingin dan bergema jelas ke segala arah. Naga, patuhi perintahku. Mengaum, ratusan naga meraung serempak, kekuatan naga mereka bangkit sekali lagi, dan angin serta awan berubah warna. Selain pemimpinnya, sisa sampah sekte jahat surgawi ini. Suara Chen Ping sedingin es, jangan biarkan seorang pun hidup. Membunuh. Old Hei menjadi yang pertama bereaksi, tubuhnya yang besar jatuh bagai meteor, tepat ke area yang paling padat penduduknya di antara kerumunan sekte jahat surgawi. Dengan ayunan cakarnya, hujan darah memenuhi langit, dengan kibasan ekornya, puluhan kultivator berjubah hitam terpental seperti boneka kain, urat dan tulang mereka patah. Membunuh. Dengan teriakan lantang, Chen Biking melepaskan Azure Dragon Ki miliknya, yang berubah menjadi sinar pedang biru tak terhitung jumlahnya yang menghujani bagaikan badai, tepat menembus alis dan hati setiap kultivator sekte kejahatan surgawi. Naga-naga lainnya meraung dan menukik ke bawah juga. Naga api itu menyemburkan api yang membakar ke segala arah, mengubah sejumlah besar musuh menjadi abu. Thunder Dragon memanggil sambaran petir yang besar, yang tercurah seperti kolam guntur, menghanguskan musuh hingga mereka hangus di luar dan lunak di dalam. Seekor naga angin menimbulkan badai spasial yang menghancurkan segalanya, seekor naga air mengembun menjadi es misterius yang membekukan jiwa. Ini bukanlah pertempuran sama sekali, melainkan pembantaian sepihak yang menghancurkan. Di bawah tekanan kekuatan naga yang dahsyat itu, para kultivator sekte jahat surgawi bahkan tidak bisa mengerahkan 70% dari kekuatan normal mereka. Mantra dan harta magis mereka tampak begitu lemah dan tak berdaya di hadapan fisik dan kemampuan ilahi bawaan ras naga. Teriakan, permohonan ampun, dan suara tubuh yang terkoyak naik turun, seketika mengubah area di depan gerbang gunung sekte surgawi Yama menjadi pemandangan neraka. Gosbon Taois sangat marah, tetapi dia sendiri juga sedang menjadi sasaran beberapa naga kuat dan terperangkap dalam pertempuran sengit, berjuang untuk bertahan hidup dan menghadapi bahaya yang terus-menerus. Chen Ping tidak ikut serta dalam pembantaian di bawah, dia hanya menonton dengan tenang sambil menatap dingin. La mengangkat tangannya dan memanggil menara penekan iblis, yang melayang di telapak tangannya, memancarkan cahaya redup. Menara itu menyerap semua pecahan jiwa yang mencoba melarikan diri dan menekannya ke dalam menara. Hanya dalam waktu singkat, ratusan kultivator dari sekte jahat surgawi yang tadinya sombong dan angkuh, semuanya musnah, kecuali Taois tulang hantu yang sengaja ditinggalkan, berlumuran darah dan dipaksa berlutut di tanah oleh kekuatan naga. Anggota tubuh yang terpotong-potong berserakan di tanah, darah menggenang membentuk aliran, dan bau darah yang pekat dan menyengat memenuhi udara. Para murid sekte surgawi Yama dipenuhi rasa terkejut dan dendam saat menyaksikan pemandangan ini. Di saat yang sama, mereka merasakan kekaguman yang lebih dalam terhadap Chen Ping dan pasukan naganya. Chen Ping melangkah selangkah demi selangkah mendekati pendeta tulang hantu yang tengah terkulai di tanah, wajahnya pucat pasi. Tidak, jangan bunuh aku. Senior Chen, ampuni aku. Pendeta tulang hantu benar-benar kehilangan kesombongannya sebelumnya dan memohon belas kasihan dengan air mata mengalir di wajahnya.
Di mana markas sekte jahat surgawi? Suara Chen Ping terdengar tanpa gejolak emosi. Taois tulang hantu gemetar, tampaknya memahami maksud Chen Ping, matanya melebar ketakutan. Kau ingin jawab pertanyaanku? Tatapan mata Chen Ping membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Di bawah ancaman kematian, Guigu Daoren tidak berani menyembunyikan apapun dan gemetar saat ia mengungkapkan lokasi pasti markas sekte jahat surgawi dan tata letak pertahanan umum sekte tersebut. Sangat bagus. Chen Ping mengangguk, lalu menunjuk ke arah Lao Hei. Si tua hitam mengerti, menyeringai jahat, dan menamparkan dengan cakarnya, langsung menghancurkan dantian Ghost Bone Daois dan melumpuhkan kultivasinya, tetapi tidak merenggut nyawanya. Aku akan mengampuni nyawamu, tapi kembalilah dan beritahu tetua tulang jahat, dan yang mulia surgawi pernakan jiwa yang bersembunyi di belakangnya. Suara Chen Ping seakan datang dari kedalaman neraka, membawa niat membunuh yang mengerikan. Cuci leher kalian dan tunggu, aku, Chen Ping, akan pergi dan mengambil kepala mereka. Setelah mengatakan itu, ia berhenti menatap Taois tulang hantu yang tampak seperti gumpalan lumpur, lalu menoleh ke Guan Jun dan berkata, Nona Guan, saya serahkan urusan sekte ini kepada Anda. Hiburlah mereka yang terluka dan terpukul, dan perkuat pertahanan mereka. Guan Jun membungkuk dalam-dalam, suaranya bergetar karena emosi. Tenang saja, Tuan Chen. Saya akan melakukan yang terbaik. Chen Ping kemudian menatap Chen Biking, Xiao Xing, kau pimpin sekelompok naga yang ahli dalam penyembuhan dan pertahanan untuk tetap tinggal dan membantu sekte surgawi Yan Luo membangun pertahanan, untuk berjaga-jaga jika ada penjahat lain yang memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Chen Biking mengangguk dengan sungguh-sungguh, dimengerti. Tuan Chen, harap berhati-hati dalam segala hal. Tatapan Chen Ping menyapu pasukan naga yang penuh semangat juang, dan akhirnya tertuju pada Lao Hei dan para penghasut perang lainnya, lah berkata dengan lantang, sisa naga, ikuti aku. Target sekte jahat surgawi, mengaum. Naga itu meraung sekali lagi, suaranya mengguncang surga. Sosok Chen Ping berubah menjadi seberkas cahaya dan melayang ke langit. Si tua hitam dan ratusan naga ganas lainnya mengikutinya dari dekat, bagaikan aliran baja yang membentang melintasi langit dan bumi, membawa momentum luar biasa yang dapat menghancurkan segalanya, dan melambung ke arah yang ditunjukkan oleh Taois tulang hantu. Aura jahat dan kekuatan naga yang luar biasa itu menyapu langit, menyebabkan awan-awan runtuh dan semua makhluk hidup menjadi tidak aktif dimanapun aura itu lewat.